Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zabrin Taritandia dengan NPM 2215061017. Ini saya akan menjelaskan tentang review paper saya, yaitu yang berjudul Prototype Design User Interface Aplikasi MySchool menggunakan metode Lean UX. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang desain approach yang terdiri dari HCD, Human Centered Design, terus UCD atau User Centered Design, Design Thinking, Design Sprint, dan Agile Development. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan dulu Human Centered Design. Human Centered Design itu pendekatan desain sistem informasi yang fokus pada pengguna yang memahami kebutuhan, mengalami empati kepada pengguna hingga menciptakan solusi yang sesuai. Terus di sini HCD terdiri dari 3 fase utama, yang dimana inspiration, desainer mempelajari kebutuhan dan tantangan user. Terus ideation, membuat ide dan prototipe dirancang sesuai peluang. Terus implementasi, mewujudkan solusi untuk menjawab masalah yang ada. Implementasi ini biasanya aplikasi yang terjadi. Terus HCD di sini memiliki prinsip utama, yaitu people centering, terus solve the right problem, everything is a system, dan small and simple intervention. Prinsip centering itu sendiri, desain harus berpusat pada manusia sebagai pengguna. Berarti di sini desainer harus memahami, berempati kepada manusia untuk memahami problem apa yang manusia ini butuhkan atau pengguna ini butuhkan secara menyeluruh. Seperti berempati pada aspek kebiasaannya, aspek lingkungannya, dan sebagainya. Terus, solve the right problem ini memahami dan definisi masalah dengan benar sebelum mencari solusi yang tepat. Lalu desainer biasanya melakukan analisis untuk memastikan bahwa masalah yang dipecahkan itu relevan bagi semua pengguna atau semua manusia gitu. Terus everything is system itu menjelaskan bahwa setiap elemen dalam desain saya terhubung dalam suatu sistem. Jadi semua elemen itu penting dan menopang dalam suatu sistem. Jika salah satunya itu nggak ada, maka tidak terjadi terbentuk sistem. Terus small and simple intervention ini pentingnya memulai dengan langkah-langkah kecil dan sederhana untuk membuat dampak positif yang secara bertahap. Ini merupakan pendekatan interaktif yang dimana desainer bisa belajar dari feedback user dan menggunakan prototipe-nya secara baik. Terus yang kedua itu UCD, User Centered Design. Metode perancangannya yang fokus pada kebutuhan pengguna yang dimana mengembangkan kebutuhan mereka ini tanpa mengharuskan perubahan perilaku. Di sini biasanya UCD ini fokus pada teks kebutuhan user tanpa memedulikan aspek-aspek yang lain. Di sini tidak menggunakan pendekatan empati, berbeda dengan HCD. Dan di sini terdapat 4 prinsip dalam UCD, yang mana understand context of use. Terus yang kedua specific user requirement. Terus yang ketiga design solution. Dan yang keempat evaluate against requirement. Understand context of use ini, desainer harus mengerti konteks kegunaan dalam penggunaan sistem, seperti siapa yang menggunakan ini dan untuk apa mereka menggunakannya. Terus specific user requirement, desainer maka menentukan kebutuhan user. Di sini berdasarkan bisnis dan tujuan yang akan dicapai, bukan berdasarkan pendekatan empati. Terus design solution itu membuat prototype dan wireframe hingga desain finalnya atau aplikasi sudah jadi. Terus kemudian evaluasi against requirement ini biasanya evaluasi itu merupakan feedback dari user-user, yang dimana setelah melakukan feedback
maka akan melakukan evaluasi yang dimulai dari satu proses dilanjut ke proses berikutnya. Dan perbedaan hasil desain di sini untuk perbedaan pendekatannya yang dimana pendekatan hasil itu lebih mengutamakan empati, sedangkan UCD itu hanya berdasarkan kebutuhan pengguna menurut bisnis saja. Yang keempat yaitu design thinking. Design thinking itu proses interaktif yang bertujuan untuk memahami pengguna, menentang asumsi dan mendefinisikan ulang masalah menggunakan strategi dan solusi alternatif. Kemudian pendekatan ini merupakan pemikiran cara berpikir yang melebihkan model praktis dalam menyelesaikan masalah. Di sini ada 5 tahap. Yang pertama empathize, berempati, kemudian define, mendefinisikan masalah, yang kemudian ideate, membuat suatu ide atau solusi, yang keempat itu prototype, merancang wireframe dalam prototype sehingga aplikasi sudah jadi, kemudian testing dari para pengguna. Tuh, yang pertama empathize, membangun empati untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh pengguna. Yang kedua itu define, mendefinisikan masalah. Terus yang ketiga itu ideate, menghasilkan ide dari setelah mengidentifikasikan masalah sebelumnya. Yang keempat itu prototype yang dimana mulai dari membuat wireframe hingga aplikasi yang sudah final. Yang kelima itu testing atau pengujian secara menyuruh oleh pengguna. Yang kelima AG development. AG development adalah metode pengembangan perangkat lunak yang berbasis pada iterasi berulang. Jadi kayak pada AG ini setelah selesai sampai pada tahap review maka akan melakukan ulang. Misalnya kayak tahap pertama itu requirement atau kebutuhan user, yang kedua itu desain, pada tahap ketiga itu development, yang keempat itu testing, kemudian kelima development, mereview, kemudian balik lagi ke tahap satu, itu mendefinisikan kebutuhan user. Agar memungkinkan pengembangan perangkat lunak dalam siklus pendek yang biasanya disebut sprint, biasanya berdurasi hingga 2 sampai 8 minggu. Terus di akhir ini terdapat macam-macam metode seperti dan wireframe seperti Scrum, Kanban, Extreme Programming, dan Software Development, Crystal atau Future Defined Development. Sebagai contohnya, Scrum menggunakan sprint untuk mengatur pekerjaan dan melibatkan Scrum Master, Product Owner, dan Team Developer. Kalau Kanban menggunakan sistem visual untuk melacak proses tugas dalam kolom to do, in progress, dan done. Sementara HP berfokus pada komunikasi terbuka, feedback yang cepat, dan kualitas software tinggi. Lean software ini mengadopsi prinsip Lean Manufacturing untuk meningkatkan efisiensi dan menghapus proses yang tidak bervalue. Kemudian Crystal menyesuaikan proses karakteristik setiap proyek, sedangkan PDD menekankan pengembangan fitur spesifik secara struktural. Sebagai contohnya, pada AG ini sebuah proyek dapat dibagi menjadi 8 iterasi yang masing-masing berdurasi 4 minggu. Kemudian tim bisnis dan pengembang bekerja sama untuk menentukan fitur yang prioritas setiap iterasinya, yang mana menentukan fitur mana yang harus dikerjakan atau lebih urgensi. Setelah fitur selesai dikembangkan, kemudian diuji, lalu melakukan feedback dari setiap iterasinya untuk menentukan perbaikan dan fitur tambahan pada iterasi berikutnya. Dengan pendekatan ini, tim bisa menghasilkan perangkat lunak yang siap digunakan user. Kemudian desain sprint. Desain sprint ini durasinya lebih cepat dari pada agile, biasanya sampai semingguan. Kalau misalnya kayak agile 2 sampai 8 minggu, kalau desain sprint ini durasi 5 minggu. Yang mana hari pertama itu melakukan understanding, memahami masalah, kemudian di merge, menentukan idenya,
Kemudian decide memilih ide mana yang bagus dan membuat storyboard aplikasinya. Yang keempat, prototype. Yang kelima itu validate atau melakukan testing feedback. Desain sprint metode yang digunakan untuk memvalidasi ide, mulai proses desain pengujian, pembuatan prototipe dan kolaborasi, yang biasanya berdurasi sampai 5 tahun. Ini mana pada 5 tahapan ini understanding itu memahami pemahaman masalah atau kebutuhan pengguna yang dibutuhkan. Kemudian research itu mengembangkan, melakukan brainstorming untuk menghasilkan berbagai ide. Nah, kemudian berbagai ide tersebut diputuskan dalam tahap decide pada hari ketiga. Terus sprint master dan tim yang akan memilih ide terbaik. Kemudian yang keempat, hari keempat itu membuat prototipenya. Dan kemudian itu validate. Hari kelima itu kayak udah selesai. Yang dimana bisa diuji oleh pengguna dan bisa diberi feedback. Oke, selanjutnya ringkasan jurnal. Ini adalah jurnal yang saya gunakan, yaitu prototype design user interface menggunakan metode Lean UX. Jadi di sini masalah dari membuat penelitian ini, si penulis merasa di sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Tangerang ini memiliki kendala pada sistem informasi terutama pada hafalan juz 30 yang dimana di sini hafalan juz para murid itu suka tidak ada datanya atau tidak terintegrasi pada database dan juga oke di sini pada pendahuluan ini sendiri pada sekolah Tangerang itu mengalami kendala terutama pada murid-murid karena sistem hafalan mereka masih memakai kartu hafalan sehingga tidak ada data secara online-nya karena kalau pakai kartu hafalan itu biasanya mudah hilang atau lupa dibawa gitu kan. Nah, di sini si penulis menemukan ide bahwa untuk membuat aplikasi sistem informasi hafalan para murid-murid di MAN 2 Kabupaten Tangerang ini. Di sini kemudian menggunakan metode Lean UX untuk memecahkan permasalahannya karena dengan Lean UX bisa mendapatkan feedback lebih cepat dari siswa sehingga membuat sistemnya lebih cepat gitu tanpa perlu menemukan feedback atau testing dari pengguna di sekolah. Sini metode Lean UX bisa dilihat pada tahap pertama itu declare assumption, kemudian membuat FVP, kemudian eksperimen dan feedback. Pada integrasi asumsi ini biasanya melakukan hipotesis atau kebutuhan pengguna. Di sini bisa dilihat dia menggunakan rumus Lopin untuk menentukan jumlah sampel atau jumlah data untuk menentukan jumlah minimum responden biasanya. Sini MVP membuat sebuah prototipe atau wireframe dari hasil hipotesis pada tahap satu ini. Sini biasanya mulai dari low V sampai high V sampai produk finalnya udah jadi. Kemudian melakukan eksperimen seperti melakukan testing apakah aplikasi ini layak digunakan atau tidak. Kemudian feedback. Feedback ini biasanya dilakukan oleh para calon pengguna yang akan membentukkan aplikasi ini. Kemudian pada metode testingnya sendiri menggunakan metode user evaluation questionnaire yang dimana menggunakan metode ini untuk mendapatkan hasil bahwa desain prototype ini layak digunakan atau tidak. Di sini pada
Metode testing ini menilai 5 aspek. Yang pertama, learnability, untuk menilai apakah aplikasi ini mudah digunakan user atau apakah user bisa mudah memahami fungsi utama dan teks-teks di dalamnya. Kemudian yang kedua itu efisiensi, yaitu sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai ketepatan dan kelengkapan tujuan. Kemudian certification, yang dimana menilai aspek apakah pengguna puas atau nyaman menggunakan aplikasi ini. Kemudian error itu dimana user menilai apakah error handling di aplikasi ini sudah baik atau belum. Dan kemudian itu memorability, atau menilai aspek kayak pengguna bisa kembali ke produk setelah beberapa lama tidak menggunakannya. Dan di sini menggunakan skala Likert yang dimana satuannya itu persen. Yang ada kategori sangat tidak setuju, cukup, setuju, dan sangat setuju. Di sini kemudian pada pembahasan si penulis yang pertama itu menentukan jumlah minimum responden yang akan dilakukan pengisian kuesioner untuk memahami kebutuhan pengguna. Di sini bisa dilihat dia menggunakan rumus Lovin, dan hasilnya itu kita hanya perlu minimal 43 responden untuk menilai kebutuhan usernya ini. Saya pada kuesioner pertama sendiri memiliki 4 pertanyaan, yang mana masih seputar pertanyaan kebutuhan penggunanya dalam hafalan JOS, yang dimana sih targetnya itu murid dan guru. Jadi pertanyaannya seperti permasalahan dalam penghafalan JOS, menggunakan kartu hafalan apakah efektif atau tidak, apakah syarat kelulusan wajib menggunakan hafalan JOS, dan apakah perlu aplikasi perekapan hafalan JOS. Sini pada kategorinya itu ada yang setuju dan tidak setuju. Dan di sini bisa dilihat kalau sejumlah 225 siswa dan guru itu setuju, dan 91 siswa dan guru itu tidak setuju. Kemudian selanjutnya perancangan MVP, yang dimana menentukan wireframe. Ini bisa lihat wireframe-nya nih. Wireframe, flash screen, login, home, terus profile, terus fitur notif, dan fitur hafalan surat dan hafalan mapel. Setelah itu melakukan prototype, yang dimana sini sehabis login maka akan diarahkan langsung ke home. Kemudian ketika mengklik ikon orang, maka akan muncul profil dari guru atau murid. Kemudian di sini ada ikon launching ini. Terus ketika kita mengklik ikon launching ini, maka menuju ke halaman notifikasi. Kemudian di halaman beranda ini ada 4 menu, yaitu menu hafalan surat, menu SPP, menu jadwal, dan menu hafalan mapel. Sini fitur yang lebih utama itu merekap hafalan JIS dan hafalan mapel. Sini bisa dilihat pada dashboard ini kayak pendataan, kayak surat-surat apa aja yang udah hafal dan belum hafal gitu. Kemudian feedback oleh pengguna. Ini pada tahap feedback di sini merupakan kuesioner kedua yang telah ditesting oleh 84 respondennya, dan hasilnya sebagai berikut. Sini pada kuesionernya itu mempertanyakan pada aspek learnability, effectiveness, dan attitude.
yang dimana pada aspek learnability ini seperti menilai apakah tampilan antar mukanya mudah dikenali, apakah aplikasi yang mudah dioperasikan, apakah tampilan warnanya nyaman dilihat dan tidak membosankan. Terus kalau pada aspek effectiveness ini lebih ke apakah aplikasi ini efektif seperti tampilan menunya mudah dikenalin atau informasi dalam aplikasi ini mudah dicari, tulisannya mudah dibaca atau simbol dan ikon gambarnya mudah dipahamin. Terus attitude ini seperti apakah mudah mengakses informasi, fungsi fitur sesuai, dan apakah keamanan aplikasi yang sudah dijamin seperti itu. Sini kemudian bisa dinilai rata-ratanya kalau aplikasi ini pada aspek learnability-nya itu 77%, effectiveness-nya itu 88%, dan attitude-nya itu 82%. Kemudian setelah disimpulkan rata-rata, kemudian dihitung testingnya dikali 100 yang menghasilkan 82% yang menunjukkan bahwa aplikasi ini layak digunakan. Kemudian uji validitas dan uji reliabilitas. Sini kemudian pada kesimpulannya itu aplikasi ini layak digunakan dan kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini telah tercapai, yaitu membuat aplikasi perekapan hafalan para siswa. Sini pada pembahasan sendiri, saya akan membahas tentang relevansi topiknya. Topik yang diangkat pada paper ini sangat relevan pada bidang UX karena membahas development suatu aplikasi yaitu menggunakan metode Lean UX, yang dimana Lean UX ini termasuk ke dalam agile development. Alasan penulis menggunakan metode ini untuk meningkatkan pengalaman user dengan berfokus pada feedback pengguna dan pendekatan interaktif. Terus kemudian pokok argumentasinya. Di sini saya menilai bahwa pada bagian pendahuluan, penulis memberikan rumusan masalah penelitian dan memberikan contoh studi kasusnya yang bisa dilihat tadi. Terus kemudian menurut saya agak ada yang kurang, yaitu kurang menyoroti alasan utama menggunakan metode Lean UX itu selain untuk berfokus meningkatkan kebutuhan pengguna dan fokus feedback yang interaktif gitu. Kemudian pada kajian teori sendiri, sebenarnya di sini tidak ada kajian teori sih di penelitian ini, tetapi si penulis menulis teori dasarnya itu pada bab metodologi penelitian. Nih, yang dimana membahas metode Lean UX, metode penelitian dan metode testingnya itu UEQ, User Evaluation Questionnaire. Kemudian relevansi metodologinya sangat relevan ya. Dan kekurangan menurut saya itu tidak ada perbandingan sama metode lain, sehingga kita nggak tahu apakah benar metode Lean UX ini efektif untuk mengembangkan aplikasi jika dibandingkan dengan metode waterfall atau design thinking yang biasanya digunakan untuk pengembangan aplikasi sekolah gitu. Kemudian kerangka pemikiran pembahasan, di sini saya hanya menjelaskan tentang bagian bab pembahasan secara lebih ringkas. Kemudian pada kesimpulannya, penelitian ini berhasil merancang prototipe aplikasinya dengan kelayakan dengan baik dan pengujian validitasnya menunjukkan di atas angka 0,220 menunjukkan bahwa semua data valid dan reliabilitasnya sangat tinggi.
Terus untuk saran sendiri sebagai reviewer itu bisa dilakukan pengujian lebih lanjut, tidak hanya pada Manhwa itu saja, tetapi pada sekolah-sekolah yang lain yang apa sih membahas tentang hafalan-hafalan jus juga. Oke, sekian penjelasan review paper dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.